Pernahkah Anda berbicara kepada Allah tentang seseorang, lalu tiba-tiba merasa seolah jawaban itu datang lebih cepat dari yang Anda duga? Mungkin nama orang itu muncul lagi dalam percakapan secara tak terduga. Atau seorang teman yang sama sekali tidak tahu doa-doa Anda berkata sesuatu yang persis menggambarkan isi hati yang hanya Anda dan Allah yang mengetahuinya. Jika akhir-akhir ini Anda mengalami rangkaian kebetulan yang terasa terlalu berulang, terlalu tepat, dan terlalu indah untuk disebut keberuntungan, maka pesan ini memang ditujukan untuk Anda. Seringkali kita terjebak dalam keraguan, dalam kecemasan mendalam sambil bertanya, "Ya Allah, apakah benar dia orangnya? Apakah aku sedang berada di jalan yang Engkau ridhoi?" Dan ketidakpastian itu menciptakan ketakutan besar, takut salah mengambil langkah, takut salah menafsirkan tanda, atau bahkan takut sedang menciptakan tanda-tanda yang sebenarnya tidak ada. Bagaimanapun, ini bukan tentang memilih rekan bisnis. Ini tentang seseorang yang kelak akan berjalan berdampingan dengan Anda dalam ikatan suci, baik di hari-hari yang paling terang maupun badai yang paling gelap. Kabar baiknya adalah, Allah Maha Dekat, Maha Penyayang, dan Dia ingin membimbing Anda dalam segala hal, terutama dalam keputusan besar, seperti memilih seseorang yang akan berbagi hidup dengan Anda. Hari ini, kita akan menyelami tanda-tanda konfirmasi yang sering Allah hadirkan, dengan cara lembut namun berulang, untuk menunjukkan bahwa seseorang mungkin memang ditakdirkan menjadi bagian dari masa depan Anda. Namun sebelum masuk ke tanda-tanda itu, pijakan kaki kita pada fondasi utama, firman Allah, Al-Quran, dan petunjuk Nabi adalah kompas yang tidak pernah menyesatkan. Perasaan, mimpi, atau tanda apapun harus selalu ditimbang dengan cahaya petunjuk Allah, karena Allah tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya. Dengan fondasi ini, mari kita lihat bagaimana Allah bisa meneguhkan hati Anda tentang seseorang. Tetap bersama saya sampai akhir, karena tanda terakhir seringkali menjadi peneguhan paling kuat yang membuat hati benar-benar mantap. Tanda pertama, ketenangan yang tidak masuk akal. Ini bukan getaran gugup karena jatuh cinta, bukan degup yang membuat napas tidak teratur. Ini berbeda. Ini adalah ketenangan dalam hati, yang menetap bahkan saat keadaan luar tidak jelas. Ketenangan ini bukan euforia bising dan cepat hilang. Ketenangan dari Allah tetap bertahan meski keadaan jauh dari sempurna. Inilah ketenangan yang digambarkan dalam Al-Quran, ketenangan yang menenangkan hati orang beriman, ketenangan yang menjaga hati dan pikiran Anda. Dalam hubungan yang Allah berkahi, ketenangan ini sifatnya praktis. Misalnya, ketika Anda bersama orang ini, atau sedang memikirkan masa depan dengannya, kecemasan Anda mereda. Di tempat yang dulu penuh badai keraguan, kini muncul keyakinan lembut bahwa apapun tantangannya, Anda berdua bisa melewatinya. Tapi perhatikan baik-baik, ketenangan dari Allah bukan berarti pasif. Ia menguatkan, bukan membuat Anda diam. Ia memberi keberanian untuk menghadapi masalah, bukan mengabaikannya. Ketenangan itu seakan berkata, ini mungkin sulit, tapi kita punya rahmat Allah untuk menjalaninya bersama. Bukan, sudahlah, abaikan saja. Anda mulai melihat bahwa percakapan sulit justru menjadi peluang untuk tumbuh. Salah paham tidak berubah menjadi perang, tapi menjadi jalan menuju pemulihan dan saling memahami. Ketenangan dari Allah bukan hilangnya masalah, melainkan keyakinan bahwa Allah hadir di tengah-tengahnya. Jika memikirkan masa depan dengan seseorang membuat hati Anda semakin tenang, bukan gelisah, perhatikanlah baik-baik. Allah tidak bekerja dalam kebingungan. Allah bekerja melalui ketenangan. Dan ketenangan itu bisa jadi isyarat pertama darinya. Tanda kedua, kalian membawa pertumbuhan satu sama lain. Hubungan yang datang dari Allah bukan hanya untuk membuat kita bahagia, tetapi untuk membuat kita berkembang, tumbuh menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya. Pertanyaannya, apakah kehadiran Dia membuat Anda menjadi lebih baik? Dan apakah kehadiran Anda membuat Dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, lebih lembut, lebih bertakwa? Dalam Islam, hubungan yang baik itu saling menguatkan, seperti dua besi yang saling menajamkan. Kalian saling mendorong untuk lebih sering berdoa, lebih sering bersyukur, lebih sabar, lebih tulus, lebih menjaga diri, lebih dekat kepada Allah. Obrolan kalian secara alami mengarah pada hal-hal baik, tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang apa yang Allah ajarkan melalui perjalanan masing-masing. Kalian tidak merasa canggung dengan iman satu sama lain, justru iman itulah yang menjadi pondasi. Apakah orang ini membuat Anda ingin menjadi lebih ikhlas, lebih lembut, lebih penyabar? Apakah mereka menguatkan Anda saat lemah, merayakan kemenangan batin Anda,
dan mengingatkan Anda kembali kepada Allah saat Anda lupa? Jika jawabannya ya, itu adalah tanda kuat. Allah mempertemukan dua hati yang tujuan hidupnya sejalan, dan disinilah makna pertemuan misi terjadi. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa orang-orang beriman berjalan bersama dalam arah dan tujuan yang sama, bukan hanya dalam kesukaan atau selera semata. Ini jauh lebih dalam daripada sekadar sama-sama suka film atau musik yang serupa. Ini tentang berjalan ke arah spiritual yang sama, nilai, visi hidup, dan tujuan yang selaras dengan jalan yang Allah ridhai. Jika salah satu dari kalian bercita-cita untuk mengabdi di tempat jauh, sementara yang lain memiliki panggilan kuat untuk membangun kehidupan dan pengabdian di tanah kelahirannya, itu bukan masalah selera. Itu adalah perbedaan panggilan hidup yang harus dibawa dalam doa dan pertimbangan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ketika Allah menyatukan dua orang, Dia tidak hanya memadukan dua hati, Dia juga menyatukan dua amanah, dua arah hidup, dua misi yang akan saling menguatkan. Jika Anda mulai melihat bahwa bersama orang ini, tujuan hidup Anda justru semakin kuat, dan kalian saling mendorong untuk mendekat kepada Allah, percayalah, itu adalah tanda yang sangat jelas dari restunya. Allah jarang berbicara kepada kita di ruang hampa. Dia menempatkan kita dalam komunitas, di lingkungan keluarga, para guru agama, teman-teman yang saleh, orang-orang yang membantu kita mendengar dengan lebih jernih apa yang ingin Allah sampaikan. Itulah tanda ketiga. Ketika orang-orang yang matang secara spiritual di sekitar Anda mengonfirmasi apa yang selama ini Anda rasakan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian hati, karena hati dapat tertipu oleh emosi. Ketika perasaan sudah sangat tinggi, kita bisa dengan mudah tersesat oleh pikiran dan angan-angan sendiri. Maka nasihat dari orang yang berilmu dan berhikmah adalah bentuk penjagaan dari Allah. Orang-orang seperti ustaz Anda, guru Anda, orang tua yang saleh, sahabat yang selalu mengingatkan Anda pada Allah, mereka dapat melihat sesuatu yang seringkali tak terlihat oleh Anda. Mereka melihat buahnya. Apakah hubungan ini membuat Anda lebih tenang, lebih bertakwa, lebih lembut akhlaknya, lebih dekat dengan Allah? Dan ketika mereka, tanpa Anda paksa, justru merasakan kebahagiaan, dukungan, dan melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang baik dan penuh keberkahan, itu adalah tanda kuat dari luar. Restu orang-orang saleh membawa bobot spiritual yang sangat besar. Sebaliknya, jika orang-orang paling bijak dalam hidup Anda menyampaikan keraguan atau peringatan, mengabaikannya bisa berbahaya. Karena melalui mereka, Allah sedang menjaga dan mengarahkan Anda dari sesuatu yang mungkin belum Anda lihat. Namun sebelum Anda mampu melihat tanda-tanda ini dengan jernih, ada sesuatu yang perlu Anda sadari. Banyak dari Anda membawa luka masa lalu, keletihan menunggu, ketakutan tidak layak dicintai, kekhawatiran diabaikan lagi. Luka-luka inilah yang sering membuat kita buta terhadap konfirmasi dari Allah. Ada proses penyembuhan yang perlu dilewati, agar hati Anda siap menerima cinta yang Allah siapkan. Dan saat hati mulai pulih, Anda akan menemukan bahwa kebijaksanaan dari lingkungan Anda juga selaras dengan apa yang terjadi di dalam diri Anda, seperti cermin dari transformasi batin yang sedang Allah bentuk. Sekarang mari kita masuk pada tanda berikutnya, yang membutuhkan kedewasaan dan hati yang tenang. Kebersamaan murni yang Allah sinkronkan. Anda pasti pernah mengalami hal ini. Rangkaian kebetulan yang terlalu sempurna, terlalu sering, dan terlalu khusus untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Anda berdoa tentang sebuah keraguan, lalu keesokan harinya, khotbah di masjid atau nasihat dari seseorang terasa seperti jawaban tepat yang Anda butuhkan. Anda menyebut nama seseorang dalam doa, lalu nama itu muncul di banyak tempat, atau Anda sedang gelisah, dan orang itu tiba-tiba mengirimkan ayat atau kata-kata yang persis menjadi penenang hati Anda. Ingatlah satu hal penting, kita tidak boleh memburu tanda atau membuat keputusan besar hanya dari kejadian-kejadian semacam ini. Islam bukan tentang mencari pertanda mistis. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa Allah Maha mengatur setiap detail hidup manusia. Ketika Dia sedang membimbing sebuah proses, sangat wajar jika Dia menyelaraskan percakapan, pertemuan, dan momen tertentu sebagai penguat dari apa yang sudah Dia tanamkan dalam hati Anda lewat ketenangan dan petunjuknya. Sinkronisasi ini ibarat hiasan terakhir di atas sebuah hidangan, manis, indah, tetapi bukan fondasinya. Fondasi sesungguhnya ada pada petunjuknya, ketenangan hati, dan buah dari hubungan itu sendiri. Anggaplah momen-momen ini sebagai gema kecil dari suaranya,
Namun suara utamanya tetap datang dari petunjuk Allah dan ketenangan yang Ia hadirkan. Namun rangkaian kejadian itu sesungguhnya hadir untuk menguatkan iman kita, seolah Allah sedang mengisyaratkan kepada kita, seakan berkata, "Tenang, aku sedang mengurus semuanya." Kisah hamba Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, ketika ia memohon petunjuk untuk menemukan pendamping hidup yang tepat bagi Ishak, adalah contoh yang indah bahwa Allah mampu menjawab doa secara sangat spesifik dan penuh kelembutan. Demikian pula dalam hidup Anda. Ketika Anda sudah lama berdoa memohon kepastian, lalu tiba-tiba muncul berbagai kejadian yang kecil kemungkinannya terjadi, dan semuanya berulang dengan pola yang sama, jangan abaikan itu. Itu adalah undangan halus dari Allah, agar Anda menyadari bahwa Dia sedang bekerja di balik layar, menata detail demi detail, merangkai kisah cinta Anda dengan cara yang hanya Dia yang memahami. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari? Tanda-tanda kuat yang Allah bisa gunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang memang ditakdirkan hadir dalam hidup Anda. Ketenangan hati yang melampaui logika, yang membimbing Anda dan menenangkan keresahan. Pertumbuhan spiritual bersama, yang membuat kalian berdua semakin dekat kepada Allah. Konfirmasi dari orang-orang bijak, dari mereka yang mengenal Anda dengan hati bersih, rangkaian kebetulan yang disusun Allah, yang terasa seperti jawaban langsung dari doa-doa Anda. Ingatlah, tidak ada satupun tanda yang berdiri sendiri. Petunjuk Allah bukan teka-teki atau kode rahasia. Ini adalah proses, sebuah perjalanan yang memadukan ketenangan, nasihat, keadaan dan doa, dengan Al-Quran sebagai kompas utama. Allah tidak menyembunyikan kehendaknya dari Anda. Sebaliknya, Dia ingin menuntun Anda. Perjalanan menemukan orang yang tepat bukan tentang mencari jawaban instan, tetapi tentang melangkah semakin dekat kepada Allah. Tentang memiliki hati yang cukup lembut untuk merasakan bimbingannya, baik melalui ketenangan, nasihat, keadaan hidup, maupun melalui firman-Nya. Lebih dari sekadar mencari, iya atau tidak, carilah kedekatan dengan Dia yang Anda mintai petunjuknya. Percayai prosesnya, percayai waktunya. Karena Allah sedang menulis kisah cinta Anda. Dan ketika konfirmasi itu datang jelas dan berulang, Anda tidak perlu lagi hidup dalam keraguan atau kecemasan. Tetapi ada satu hal penting yang banyak orang lupa. Mempersiapkan hati sendiri untuk menerima apa yang sedang Allah konfirmasi. Rasa takut tidak cukup. Luka lama yang masih Anda bawa. Ketidakpercayaan pada diri sendiri. Semua itu perlu disembuhkan terlebih dahulu, agar Anda benar-benar siap menerima cinta yang Allah titipkan. Ketika hati Anda siap, Anda tidak hanya akan mampu menarik cinta yang benar, tetapi juga mengenalinya dengan jelas saat ia datang, karena Allah telah menyiapkan Anda untuk itu. Dan Anda akan berjalan dengan iman, yakin bahwa penulis takdir Anda adalah juga penulis kisah cinta Anda, dan Dia tidak pernah meninggalkan sesuatu kecuali untuk menyempurnakannya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan memberi kejelasan, tuliskan di komentar, "Saya menerima pesan ini dengan hikmah." Kesaksian Anda dapat menguatkan orang lain yang sedang menapaki perjalanan yang sama. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya hari ini. Semoga Allah memberi Anda ketenangan, kejernihan, dan hikmah di setiap langkah hidup Anda. Dan jika Anda merasa pesan ini bermanfaat dan layak menjangkau lebih banyak hati, dukungan Anda, sekecil apapun, akan sangat berarti. Terima kasih karena sudah berada di sini. Hadirnya Anda saja sudah menjadi hadiah yang luar biasa.